Om Swastiastu, pemirsa yang budiman dimanapun berada. Tema kita pada kali ini adalah terkait dengan perkawinan, perceraian, dan pewarisan. Ini merupakan satu paket, jadi ada perkawinan, mungkin saja ada perceraian. Kemudian ada perkawinan, mungkin saja nanti ada warisan begitu. Masalah perkawinan, perceraian, dan pewarisan memang ini kan sudah lumrah, sudah biasa. Pada kesempatan ini kita akan tekankan beberapa hal yang memang menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkawinan, jadi kita sudah ketahui bersama, yang paling pokok ada upacara pokok, ada pula upacara lanjutan. Upacara pokoknya adalah berupa tri upasaksi, yaitu ada dewa saksinya, manusia saksinya, ada Buddha saksinya. Jadi ada tiga hal ini. Kemudian yang lanjutannya itu sesuai dengan Cimodresta, adat istiadat, awik-awik di desa adat yang bersangkutan, termasuk Kula Dresta, kebiasaan keluarga yang berlaku setempat. Dan mengenai yang lanjutan ini, upacara lanjutan kadang-kadang memang kelihatannya lanjutan, kelihatannya tidak begitu penting, tapi justru ini yang menimbulkan permasalahan biasanya. Katakanlah misalnya Kula Dresta, kebiasaan keluarga. Ada keluarga yang memang mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu, misalnya terkait dengan masalah sembahyang misalnya. Sembahyang di kemulan yang bersangkutan. Ini juga sering menjadi hambatan karena mungkin beda warna, kasta atau wangsa, itu soroh itu kadang-kadang membawa akibat yang tidak lancar, menyebabkan hal yang tidak lancar biasanya. Dan ini kita harus perhatikan pula bahwa perkawinan itu yang perlu mendapatkan perhatian adalah perkawinan biasanya dilakukan. Jadi tri upasaksi yang kita sebutkan tadi biasanya dilangsungkan di rumah orang tua mempelai pria. Orang tua mempelai pria, di mana orang tuanya itu mipil, itu biasanya. Namun tidak tutup kemungkinan tempatnya itu bisa berbeda pelaksanaan tri upasaksi. Kalau misalnya tempat orang tuanya mipil, orang tua si mempelai pria ini berbeda dengan tempat akan melangsungkan tri upasaksinya, itu seperti apa? Ini memang sudah disiapkan sesuai dengan hukum adat Bali, boleh saja asalkan ada pesadok. Jadi pihak keluarga Purusa lah yang mesadok, melakukan komunikasi dengan prejuru. Apakah benese, kelian, atau apalah istilahnya di tempat itu. Jadi melakukan pesadok ke sana, kemudian bersiap untuk menghadirkan saksi tersebut. Nah, apabila saksi-saksi tersebut tidak bisa dihadirkan sesuai dengan kebiasaan, katakanlah misalnya mempelai laki perempuannya di suatu tempat yang jauh, apakah di luar pulau, bahkan di luar benua, di luar negeri gitu misalnya. Ini sering terjadi. Gimana caranya? Dan kalau hal itu terjadi, ini diperkenankan. Kalau memang sangat urgent dan tidak ada pilihan lain, diperkenankan melakukan hal yang bersifat virtual. Jadi secara online dilakukan upasaksinya. Katakanlah misalnya mempelai pria dan wanitanya ini di luar negeri, di Amerika atau di mana lah itu, kemudian saksinya termasuk juga yang muput, itu selingnya yang muput misalnya di Bali. Itu tetap saja dilakukan
seperti biasanya, cuma beda tempat saja. Jadi perangkat upacaranya, upakaranya itu di Bali misalnya, mempelainya di luar negeri gitu misalnya. Jadi pada saat melangsungkan prosesi upacara tersebut, ya misalnya muspe di dudonanya memang harus muspe, ya di sini puja muspe, yang mempelainya yang ambil bunga di sana, di tempatnya di luar itu. Ataupun pas ini yang paling penting adalah metanyung samuk, buta saksinya itu pas menanyung samuk, gimana caranya? Tetap samuknya, upakaranya di Bali. Jadi mereka ya sekedar nanyung itu ditendang itu anunya itu dari sana. Dan ini menurut para ahli cendekiawan Hindu ini itu tidak masalah. Memang ada kekhawatiran, memang apakah puja mantram Ide Sulingeh rohaniawan itu akan sampai, ini jauh jaraknya. Ada argumentasi bahwa kalau puja mantram Sulingeh jangan diragukan lagi, bahwa itu jangankan selat segara pitu, bahkan puja mantram Sulingeh itu sampai ke sorga bahkan gitu. Jadi hal itu biasalah dengan sistem nyawang, dengan sistem ngayap. Misalnya dalam pembuatan tirta, misalnya tirta nike, itu kan memang kalau ingin memuja Gangga misalnya, masa harus langsung ke India kan tidak, atau memuja yang lain misalnya. Jadi cukup dengan ngayap, nyawang dari tempat yang memungkinkan. Itu ada kekhususan terkait dengan perkawinan atau nikah mawiwahe secara virtual. Inilah keluasan agama Hindu Bali. Pemirsa yang budiman, terkadang perceraian tidak bisa dihindarkan. Memang setiap orang tidak akan ada merencanakan ada perceraian, tapi itulah kejadian. Biasanya perceraian itu tiba-tiba saja. Kadang-kadang hal-hal yang sepele pun bisa menyebabkan terjadi perceraian. Gara-gara medsos saja bisa terjadi perceraian, itu kan sepele sekali. Nah, bagaimana proses perceraian sesuai dengan hukum adat Bali? Sesuai dengan hukum adat Bali, bahwa perceraian itu dikelompokkan menjadi dua. Ada perceraian padelasya namanya, ada pula perceraian melalui berperkara itu. Berperkara ke pengadilan. Kalau yang padelasya itu misalnya, ini cukup diselesaikan di keluarga. Jadi para pihak, suami maupun istri yang akan bercerai tersebut membuat surat kesepakatan. Sepakat untuk cerai padelasya. Kemudian surat ini ditandatangani yang bersangkutan berdua, kemudian disetujui oleh orang tuanya ataupun wali, ataupun walinya, dan disaksikan oleh keluarga yang lain. Nah, surat inilah nanti dibawa, surat kesepakatan perceraian padelasya inilah yang akan dibawa ke prejuru, ke benese atau siapa itu di sana yang pemegang otoritasnya. Itulah yang dibawa, disetor, disampaikan ke benese atau sebutan lainnya. Dan surat kesepakatan ini oleh prejuru tentu akan dikonfirmasi, diteliti lagi, atau istilah Balinya ketetes, ke paritetes. Apakah iya memang apa yang tertulis di surat itu, surat kesepakatan itu memang iya seperti itu. Biasanya para prejuru, benese atau prejuru lainnya itu pasti akan memberikan menyarankan kalau bisa ditunda.
perceraiannya kalau bisa. Tapi kalau memang sudah bulat hati berdua itu, dua belah pihak akan cerai gitu misalnya, itu ya dipersilakan saja. Nanti bendesanya akan membuat surat keterangan bahwa telah terjadi perceraian secara pada lasye. Dan berdasarkan surat keterangan pada lasye inilah, lalu yang bersangkutan kesobiahan di paruman, di rapat, atau apa istilahnya sana, disobiahan bahwa yang bersangkutan si A dan si B gitu misalnya sudah bercerai. Satu hal yang di sini perlu mendapatkan perhatian yang memang tidak dilakukan pada kesempatan-kesempatan terdahulu, biasanya perceraian kan itu hampir nyaris tidak ada ceritanya, tidak ada gaungnya. Kalau perkawinan pastilah heboh, tapi perceraian nyaris tidak bersuara itu. Nah, tapi sekarang kita sesuai dengan hukum adat Bali, perceraian itu pula harus yang pertama matur piuning. Tadi kan sudah ada surat keterangan dari perjuru. Itu perlu dilengkapi dengan matur piuning. Matur piuning disanggah kemulan pihak purusa. Di sana berdua, laki perempuan, disaksikan oleh kedua orang tua, keluarganya, dan unsur perjuru. Kemudian setelah di rumah purusa, kewajiban purusa pula, pihak purusa untuk mengantarkan, mengembalikan si istrinya yang akan diceraikan itu ke rumah asalnya. Dan di sana pula melakukan persembahyangan matur piuning ke sanggah kemulannya. Nah, bila matur piuning di sanggah kemulan baik purusa maupun perdana ini tidak memungkinkan, mungkin karena keyakinan atau pertimbangan yang lain, bisa saja itu dilakukan di sanggah kemulannya masing-masing. Ini sistemnya ngayeng dari tempatnya masing-masing. Itu pula disaksikan oleh keluarga dan unsur perjuru begitu. Nah, berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, prosesi tersebut, akhirnya yang bersangkutan itu akhirnya dikesobiahan bahwa sudah cerai. Itu pelaksanaan dari perceraian. Dan ini yang sering sekali memang dilupakan. Setelah tadi disampaikan tentang matur piuning, itu silakan saja disesuai dengan simo dreste di desa adatnya masing-masing. Apakah ada tambahan? Apakah tambahan terkait dengan prosesi perceraian? Di beberapa desa adat kan ada itu. Apakah mesam-mesam biji kuning, jadi pengantin yang bercerai itu ditaburi beras kuning gitu, ataupun bisa jadi keduanya ada prosesi untuk ngelung pisbolong. Jadi ada satu pisbolong dipegang berdua, kemudian dipatahkan, kemudian dibuang sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah bercerai. Setelah inilah perceraian lalu dilanjutkan biasanya. Kalau secara adat sudah selesai itu setelah kesobiahan. Biasanya untuk melengkapi, mungkin karena dibutuhkan akte gitu, mungkin jadi pegawai atau apa itu, karena perlu akte perceraian, dilanjutkan ke pengadilan, minta surat atau akte perceraian. Nah itu, kalau misalnya kita sudah punya akte perceraian, ini pun tetap melakukan matur piuning itu. Matur piuning seperti yang disampaikan tadi. Jadi sahnya perkawinan adalah satu, telah melakukan tri upasaksi seperti yang disebutkan tadi, dewa saksi, manusia saksi, buddha saksi, itu satu. Kedua adalah setelah mereka melakukan matur piuning di sanggah kemulannya. Itu
sahnya sebuah perceraian. Pemirsa yang budiman, kita lanjutkan. Jadi tadi perkawinannya sudah, perceraiannya sudah, pewarisan. Seperti apa pewarisan itu? Pewarisan di sini ada warisan. Jadi apa yang diwarisi? Warisan ini ada yang sifatnya material dan immaterial. Jadi kalau material, yang sifatnya material itu kan memang tanah itu misalnya, ataupun tabungan, utang piutang itu misalnya, itu adalah warisan yang bisa dibagi. Sedangkan warisan yang bersifat immaterial, apakah itu tempat suci, apakah itu benda suci, atau yang sejenisnya, itu adalah warisan yang tidak dapat dibagi. Nah, di sini tadi kan ada warisan berupa material, itu berupa tanah. Ada aturan khusus terkait dengan warisan tanah. Tanah itu ada yang dapat dibagi, ada pula yang memang tidak boleh dibagi. Nah, tanah yang seperti apa dapat dibagi? Tanah yang dapat dibagi adalah tanah-tanah yang memang istilah Balinya gelah pedidi. Misalnya, tanah pusaka, memang warisan dari dulu. Tanah guna kaya, tanah pagunakayan, tanah yang memang didapat dari selama proses perkawinan itu sendiri, itu tanah pagunakayan. Kemudian pula mungkin tanah sekaya. Sekaya itu ya tanah yang didapatkan oleh salah satu pihak sebelum perkawinan itu terjadi, atau mungkin saja itu adalah tanah tetatadan atau jiwa dana dari orang tuanya. Itu dapat dibagi. Kemudian warisan yang tidak dapat dibagi, warisan tanah yang tidak dapat dibagi adalah tanah karang desa, tempat rumah kita tidak boleh dibagi itu. Itu milik desa adat. Kemudian tanah AYDS, ayahan desa, tanah-tanah yang memang produktif, apakah itu berupa kebun atau berupa tanah sawah, itu tidak boleh dibagi. Kalaupun ada pembagian, tanah-tanah tersebut paling istilahnya padom raksa. Jadi mungkin punya 1 hektar tanah, itu misalnya tanah yang paling di atas. Kalau tanah sawah itu kan ada istilah pengalapan. Pengalapannya siapa yang ngeraksa, siapa yang diberikan kepada siapa di salah satu keluarga tersebut, dan tanah di bawahnya siapa, tanah di bawah. Tapi kalau untuk mensertifikatkan membagi tidak boleh. Itu terkait dengan tanah AYDS, apalagi termasuk karang desa, tidak boleh dibagi. Kecuali ada ketentuan lain, ada kesepakatan lain, keputusan lain dari paruman desa adat. Gitu. Nah, kemudian kapan itu bisa dibagi? Kalau tanah itu biasanya, atau warisan gitu, warisan itu bisa dibagi semasih orang tua ataupun setelah orang tua tiada. Kalau semasih orang tua itu dibagi, itu ketentuannya adalah pembaginya itu atau anaknya itu harus sudah berkeluarga. Tapi kalau itu dibagi setelah orang tuanya meninggal, pewarisnya meninggal, ya kita di Bali ya tentu saja harus kelet nih, kelet dalam artian harus selesai dulu upacara pitrayatnya. Jangan sampai nanti tanahnya sudah dibagi, upacara pitrayatnya dan rangkaiannya sampai atmawedana itu tidak ada yang ngerunguang. Inilah ketentuan sesuai dengan hukum adat Bali. Warisan itu memang yang juga diwarisi selain hal-hal yang tersebut tadi di atas adalah swadharma. Jadi materinya iya swadharma dan swadikara. Swadharmanya ya kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya
itu harus juga mewarisi swadharmanya, kewajiban orang tua kita kepada leluhur, kepada orang tuanya, dan kepada desa adat. Ke desa adat misalnya ke Kayangan 3 misalnya. Itu lengkap itu. Jangan hanya kita ingin mewarisi tanahnya saja, haknya saja. Itu perlu diperhatikan untuk tidak terjadi pertengkaran di rumah tangga. Itu barangkali pemirsa yang budiman yang dapat kami sampaikan secara pokok-pokoknya saja. Jadi hal-hal yang memang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Demikian pemirsa, kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.